البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Beliau masukkan juga dalam permasalahan telah lewat bab al-luqatah, bab barang temuan. Seorang menemukan barang baik itu berharga ataupun tidak berharga, sudah kita bahas. Berikutnya akan masuk dalam bab yang sebenarnya itu khusus dipelajari di dalam cabang ilmu khusus. Ini babul faraid, bab tentang faraid, tentang pembagian harta warisan. Faraid sendiri disebutkan oleh para ulama definisinya secara bahasa adalah apa? Sesuatu yang ditentukan. Kotok. Ini sesuatu sudah ditentukan. Jumlahnya itu. Kemudian secara istilah, ilmu faraid itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yaris. Ilmu yang diketahui dengannya siapa yang akan mendapatkan harta warisan. Waman la yaris, dan siapa yang tidak mendapatkan harta warisan. Siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Wa miqdaru mali kulli waris, dan ukuran berapa harta yang didapatkan dari setiap ahli warisnya itu. Ahli waris itu yang mendapatkan uang. Ini jadi faraid di sini berarti apa? Ilmu yang gunanya adalah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan harta warisan dan yang tidak mendapatkan, dan berapa bagian yang akan didapatkan oleh yang mendapatkan warisan itu. Kemudian disebutkan juga hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Apa yang dilaksanakan dulu, jangan kemudian langsung dibagi. Yang pertama disebutkan adalah ikhraj mu'nati tajhiz min kafan wa ujrati muqassil, yakni mengeluarkan dari keperluan pengurusan jenazah. Itu diambil dulu dari harta warisan itu untuk keperluan mengurusi jenazah, kafannya, kemudian yang memandikannya, di rumah sakit umpamanya, kemudian juga kuburannya, penggaliannya dan sebagainya. Itu harus diambil dulu. Kemudian yang kedua yang harus diambil dulu al-huquq al-muta'alliqah bi aini tarikah kadain, yakni hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan, berkaitan dengan hutang. Hutang apa yang berkaitan dengan orang yang meninggal itu. Hutangnya orang yang meninggal itu yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Ya, seperti rohan, barang yang dijadikan sebagai gadai. Digadaikan kan? Kalau bisa ditebus dulu. Kadang-kadang itu hartanya mahal, kemudian apa? Ditebus sedikit namanya. Kemudian barangnya diambil. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah hutang. Hutang juga, tapi tidak berkaitan dengan orang tersebut. Ya, demikian. Suatu yang berkaitan dengan apa? Hutang yang dia miliki. Ya, hutang yang dia miliki. Kalau tadi berkaitan dengan barang yang dia itu apa? Digadaikan. Itu harus tebus dulu. Kemudian kedua, hutang dia sendiri. Yang ketiga ini adalah hutang dia sendiri. Zimmah dia, tanggungan dia. Kemudian yang keempat, ini yang kedua dan ketiga hampir mirip, yaitu berkaitan dengan hutang. Yang keempat adalah ikhrajul wasiyah bisulus. Dikeluarkan wasiat paling banyak sepertiga. Ya, wasiat itu dikeluarkan dulu. Kemudian yang kelima, baru didapatkan irs, harta warisan itu. Harta warisan itulah nanti yang akan dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Kemudian di situ ada juga arkanul irs, yakni rukun-rukunnya di dalam warisan itu.
Disebutkan rukunnya adalah yang pertama apa? Orang yang meninggal itu jelas dia itu meninggal. Ya. Al-muwaris, orang yang mewariskan itu orangnya benar-benar meninggal. Tsaniha, yang kedua adalah al-waris, orang yang masih hidup yang mendapatkan harta warisan itu. Kemudian yang ketiga adalah al-haq, al-mawrus, harta yang diwarisi itu. Kalau nggak ada salah satunya ini ya tidak ada waris mewaris. Nggak ada uang yang diwariskan ya apa yang dibagi. Demikian juga orangnya masih hidup ya tidak kemudian mendapatkan warisan. Sebutkan oleh beliau di sini beberapa hadis, kita baca sebagian. Hadis nomor 938. Sebenarnya di sini utuh kepada apa? Kepada buku khusus tentang masalah faraid. Karena pembahasannya itu luas sebenarnya. Dan sebagiannya disebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa? Warisan ini. Seperti umpamanya di surat An-Nisa itu ya walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakul lahunna walad, untukmu itu separuh harta yang didapatkan ketika istrinya meninggal kalau dia tidak punya anak. Demikian. In kana lahunna waladun falakumur rubu, kalau dia punya anak maka untukmu itu 1/4. Demikian. Ini yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga yang lainnya. Tapi oleh Ibnu Hajar di sini tidak disebutkan ayat-ayat, yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis. Ya, jadi khusus dalam Bulughul Maram ini adalah hadis-hadis yang beliau sebutkan. Padahal dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Tapi beliau sengaja yang disebutkan dalam bukunya ini adalah hadis-hadis. Sebutkan di hadis nomor 938 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraido bi ahliha, sambungkan, yakni berikanlah harta dari faraid ya kepada yang berhak. Karena di situ ada yang sudah ditentukan sebagaimana dalam Al-Qur'an itu bagian-bagiannya. Seperti seseorang yang dia itu umpamanya meninggalkan harta, meninggal sama istrinya, kemudian ditinggalkan di situ suami, kemudian anak. Ditentukan dulu berapa bagian suami. Karena itu sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu. Berarti kalau ada anaknya berikan dulu 1/4 ini. Ya. Walakumur rubu, untuk kamu 1/4. Nah, inilah namanya faraid. Ini sudah ditentukan ukuran-ukurannya ini. Ya, berikanlah hak-hak faraid ini kepada ahlinya. Tadi sudah ditentukan kalau seorang meninggalkan suami, demikian juga anak, maka bagaimana? Maka untuk suaminya mendapatkan 1/4 ditentukan. Demikian. Berikanlah harta faraid itu yang sudah ditentukan itu kepada ahlinya, pemiliknya. Fama baqiya, maka kalau masih tersisa, ini diberikan dulu tadi 1/4. Diambil dulu 1/4, sudah. Jadi yang mesti dapat itu diberikan dulu. Demikian juga dia masih punya orang tua, berarti mendapat 1/6. Bapak, ibu 1/6. Tentukan itu. Ya. Kalau seorang meninggal, kemudian dia masih punya bapak dan ibu, bapak ibunya dapat 1/6. Demikian. Jadi yang dia itu ditentukan jumlah ini diberikan dulu. Kemudian kalau masih tersisa, fama baqiya, kalau masih tersisa dari harta tersebut, fahuwa, maka dia itu li aula rajulin dzakar. Maka yang lebih pertama dari laki-laki ya, yang dia itu jantan, maksudnya dia itu laki-laki. Maka sisanya itu adalah apa? Yang dia itu laki-laki. Yang dia itu lebih berhak mendapatkannya. Demikian. Jadi serahkan dulu. Semua itu tadi itu tidak bisa kemudian diubah-ubah. Kalau kemudian meninggal dan dia meninggalkan umpamanya suami, kemudian punya anak, kemudian punya bapak dan ibu, berarti bapak dan ibu 1/6. Suaminya dapat 1/4. Maka sisanya untuk laki-laki dari anaknya itu. Demikian. Sisanya diambil semua ya dari anak laki-laki dia itu. Nifah huwa li aula rajulin dzakar. Pokoknya yang di itu faraid diberikan dulu.
Tidak bisa diganggu gugat ini. Kemudian kalau masih tersisa maka untuk laki-laki yang dia itu lebih utama. Berarti paman tidak dapat karena sudah tertutupi dengan anak. Ya, demikian. Muttafaqun alaih. Di sini subhanallah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis nomor 939. Wa an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, la yarisul muslim al-kafir. Muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Wala yarisul kafir al-muslim. Demikian juga kafir tidak bisa mewariskan kepada orang yang muslim. Muslim tidak bisa mewariskan kepada kafir dan kafir tidak bisa mewariskan kepada muslim. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi seseorang kalau orang tuanya itu bukan muslim, ya, maka anaknya tidak dapat, dan itu yang rajih insyaallah. Lalu bagaimana kalau mau dia ingin berikan? Ya ketika masih hidup dulu ada juga orang ya dari Tony itu dari Inggris itu, bapak ibunya dalam keadaan bukan muslim. Dia tidak mau masuk Islam, tetapi dia apa? Mencintai anaknya itu. Kalau kemudian meninggal orang tuanya, tentu saja dia tidak mendapat karena di sini sudah ditentukan. Lalu bagaimana? Diberikan hadiah kepada anaknya. Hadiah ini, harta ini untuk kamu. Ya demikian. Jadi ketika dia masih hidup memberikan hadiah ini. Harta ini, pemberian ini kepada anaknya. Boleh-boleh saja. Tidak terlarang. Tapi kalau dia kemudian mati dulu orang kafir ini, maka anaknya tidak mewarisi. Demikian juga sebaliknya. Inilah kemudian juga disebutkan para ulama tentang permasalahan orang yang tidak sholat karena malas, apakah kafir? Ini juga permasalahannya besar. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak sholat berarti kafir, berarti tidak bisa memberikan warisan kepada anaknya, kan gitu. Ini pembahasan yang lebih luas lagi. Jadi berkaitan hukum tentang masalah orang yang tidak sholat karena malas itu apakah kafir atau tidak, itu nanti berkaitan dengan warisan. Karena di sini tadi disebutkan orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ya, demikian juga orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Lalu bagaimana caranya tadi? Untuk kemudian berikan hadiah kepada anaknya atau semisal itu. Jadi sebutkan oleh. Berikutnya Wan ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bi bintin wa binti ibn wa ukht. Di dalam permasalahan anak perempuan dan anak perempuan binti ibn. Ya, ini maksudnya adalah anak perempuan dari anak. Ya, kalau tadi anak perempuan jelas. Sekarang ini anak perempuan dari anak laki-laki. Ini juga dapat. Ya. Wa ukht, demikian juga saudara perempuan. Tidak ada yang mendapatkan warisan kecuali ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya yang dibicarakan ini masalah ini saja. Ini bagaimana tentang masalah anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memutuskan lil ibnati anis, untuk anak perempuan ini dapat separuh. Wal ibnatil ibn as-sudus. Anak perempuan dari anak laki-laki ya dapat 1/6. Jadi anak laki-lakinya itu sudah meninggal. Ya, seseorang mempunyai anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini menikah mempunyai anak perempuan. Maka ya disebutkan anak ini, perempuan ini mendapatkan 1/6. Takmilata sulusain, menyempurnakan 2/3. Jadi tadi anak perempuan itu dapat setengah. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Itu adalah 2/3. Takmilatu sulusain, ya. Menyempurnakan 2/3. Wa ma baqiya falil uhud, dan apa yang tersisa itu falil uhud. Uhud ini untuk saudara perempuan, itu dapat sisanya. Ya, demikian. Jadi ini apa? Permasalahan ini saja. Anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Tidak ada yang lain. Yang tersisa adalah untuk saudara perempuan ini tadi. Berarti sepertiganya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari. Dari sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Silakan boleh.